Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya kembali membahas soal-soal mengenai kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Bagi teman-teman yang ingin modul, silakan WA ke nomor saya yang ada di profil dashboard. Tetap semangat dan tak kenal lelah teman-teman. Bagi yang sebentar lagi mau tes SKB, saya doakan semoga lulus. Amin. Baik, kita mulai soal nomor 1. Apa yang harus dilakukan oleh peserta pemilihan jika tidak setuju dengan tanggapan sanggahan dari Pokja Pemilihan pada proyek renovasi gedung perpustakaan ABC dengan nilai kontrak 4 miliar? A. Menyampaikan sanggah banding kepada Pokja Pemilihan. B. Menyampaikan keberatan kepada PPK. C. Menyampaikan sanggah banding kepada KPA. D. Menyampaikan pengaduan kepada Kepala UKPBJ. E. Mengadakan pertemuan dengan Pokja Pemilihan untuk negosiasi ulang. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan. Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, dalam hal peserta yang menyampaikan sanggahan tidak setuju dengan jawaban sanggah, maka peserta pemilihan tersebut dapat menyampaikan sanggah banding. Sanggah banding merupakan bantahan / protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan pekerjaan konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah dari Pokja Pemilihan. Sanggah banding memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengajukan keberatan resmi dan meminta peninjauan kembali terhadap keputusan yang telah diambil oleh Pokja Pemilihan. KPA akan meninjau dan memutuskan apakah tanggapan sanggahan tersebut sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa pemerintah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil dan transparan, serta mematuhi prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang / jasa. Demikian pembahasan dari soal nomor 1. Soal nomor 2. Uraian spesifikasi kualitas dalam pengadaan kain tenun tradisional yang memiliki pola rumit dan unik serta sulit dideskripsikan menggunakan spesifikasi A. Merek, B. Standarisasi, C. Komposisi, D. Sampel, E. Teknis. Jawaban yang tepat adalah D. Sampel. Pembahasan. Spesifikasi mutu (dalam kurung kualitas) untuk barang / jasa diterjemahkan diantaranya ke dalam merek barang / jasa, standarisasi, sampel, spesifikasi teknis, spesifikasi komposisi, serta spesifikasi fungsi dan kinerja. Untuk sampel sering digunakan bila spesifikasi agak sulit dijelaskan dalam deskripsi kata / kalimat, sehingga penyedia barang / jasa sering juga diminta memberikan sampel sebelum menyerahkan barang yang hendak dipasoknya. Demikian pembahasan dari soal nomor 2. Soal nomor 3. Apa yang diminta PA / KPA kepada Pokja Pemilihan setelah menolak hasil pemilihan penyedia? A. Menyusun ulang spesifikasi teknis. B. Melakukan evaluasi ulang atau tender ulang. C. Mengganti penyedia yang telah dipilih. D. Membatalkan proses pengadaan. E. Mengadakan rapat dengan penyedia. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Jika pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia, mereka harus menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan disertai alasan dan bukti. Setelah itu, PA / KPA memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau tender ulang. Evaluasi ulang dilakukan untuk memastikan bahwa proses penilaian terhadap penawaran penyedia dilakukan secara lebih teliti dan akurat. Jika evaluasi ulang masih tidak menghasilkan pemenang yang memenuhi syarat, maka tender ulang akan dilakukan untuk memberikan kesempatan baru bagi penyedia lain untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan. Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah. Demikian pembahasan dari soal nomor 3. Soal nomor 4. Evaluasi administrasi pada tender dengan sistem satu file dilakukan terhadap berapa penawar? A. Semua penawar. B. 3 penawar terendah. C. 5 penawar terendah. D. 7 penawar terendah. E. Tergantung jumlah peserta tender. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Evaluasi administrasi dilakukan untuk semua penawaran yang masuk, kecuali pada tender yang menggunakan satu file.
Evaluasi administrasi hanya dilakukan terhadap 3 penawar terendah. Apabila dari ketiga penawaran terendah tidak lulus evaluasi administrasi, maka dilanjutkan kepada peserta dengan harga penawaran terendah berikutnya. Untuk kontrak harga satuan dan kontrak gabungan lumsum dan harga satuan, yang dimaksud dengan harga terendah adalah harga setelah koreksi aritmatik. Untuk kontrak lumsum, yang dimaksud harga terendah adalah harga penawaran. Demikian pembahasan dari soal nomor 4. Soal nomor 5. Apabila peserta melakukan kesalahan dalam penyampaian file penawaran, maka A. Peserta akan digugurkan. B. Dapat menyampaikan ulang file penawaran meskipun sudah melebihi batas akhir penyampaian penawaran. C. Tidak dapat menyampaikan ulang file penawaran dan dinyatakan gugur. D. Dapat menyampaikan ulang file penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. E. Tidak dapat menyampaikan ulang file penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Jawaban yang tepat adalah D. Pembahasan. Berdasarkan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2024 bab 4, peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran. Ini berarti peserta dapat memperbaiki kesalahan mereka dan mengirimkan file penawaran yang benar hingga batas akhir waktu penyampaian penawaran yang sudah ditentukan. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan yang adil bagi semua peserta agar dapat mengikuti proses tender dengan benar. Demikian 5 soal berikut pembahasan yang saya sajikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Tetap semangat dan tak kenal lelah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.